Keputusan pemerintah untuk terus menggelar pemilihan kepala daerah alias pilkada secara langsung dan serentak pada 9 Desember mendatang memantik kekhawatiran pengusaha. Memaksakan pilkada saat pandemi belum melandai dikhawatirkan menciptakan klaster baru dan memperburuk kondisi kesehatan sekaligus ekonomi Indonesia yang sedang berusaha bangkit. Lonjakan baru corona dikhawatirkan menghambat proses pemulihan pertumbuhan ekonomi, sebab kuartal keempat menjadi momentum Indonesia bangkit dari resesi akibat kontraksi ekonomi 2 kuartal berturut. Kepada Kompas TV, pengusaha mengaku tak terlalu khawatir pada resesi. Mereka lebih takut jika pandemi semakin tak terkendali. Pemerintah sudah menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga itu akan minus di angka 2,9 sampai dengan 1,1%, di mana resesi ekonomi akan kita hadapi. Bagi pengusaha, kami tidak khawatir dengan resesi ekonomi. Yang kami khawatirkan adalah kalau masalah pandemi COVID ini berkepanjangan. Artinya ada ketidakpastian. Nantinya ekonomi juga akan semakin lumpuh. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi menyikapi masalah pilkada, ya kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah mana yang terbaik, yang jelas bisa digaransi bahwasanya pilkada ini proses tahapannya bukan menjadi klaster-klaster baru yang nantinya membuat ketidakpastian bagi kalangan pengusaha. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2, Indonesia punya sedikit modal lebih baik untuk bangkit. Sebab dibandingkan negara setara seperti India, Malaysia, Filipina, dan Singapura, ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk dalam. Modal kebangkitan ekonomi inilah yang menurut ekonom jangan disia-siakan, terutama akibat lonjakan kasus baru. Pilkada bisa tetap dilaksanakan jika protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Masalahnya, penegakan hukum atas kedisiplinan masyarakat di Indonesia masih kendor. Mau apa? Apa yang tujuannya pilkada untuk apa? Ya, kalau tujuannya itu untuk menyelesaikan agenda politik, apa agenda politik itu tidak bisa ditunda? Itu yang pertama. Ya. Kalau itu tujuannya untuk ekonomi, seberapa besar dampak pilkada terhadap ekonomi? Ekonomi kita itu terkontraksi karena pandemi. Itu yang saya sudah sampaikan berulang-ulang. Mau kasih apapun, di tengah pandemi ini ekonomi kita pasti terkontraksi. Jadi, kalau kita lihat dari dua tujuan tadi, dari sisi politiknya itu bisa ditunda, dari sisi ekonominya itu tidak akan membantu. Pilihan logisnya, kalau menurut saya, ya ditunda kalau kayak gitu. Ngapain? Dari sisi politiknya bisa ditunda, dari sisi ekonomi ya tidak membantu. Kalau saya, secara logis, ya ditunda. Pandemi corona seakan semakin liar tak terkendali. Dari grafis ini terlihat bahwa sejak muncul pertama pada bulan Maret sampai September 2020 ini, tak sedikit pun angkanya melandai. Menurut pemerintah, pilkada mendesak tetap dijalankan. Sebab selain karena belum terprediksinya akhir pandemi, keberlanjutan kepemimpinan di daerah pun menjadi alasan utama. Kami memahami kekhawatiran masyarakat tentang tidak ada penundaan pilkada. Namun keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek terutama soal keselamatan dan penerapan protokol kesehatan ketat, dan pemerintah telah mempersiapkan perangkat hukum yang memastikan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa pilkada tidak ditunda lagi. Pertama, berakhirnya pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Sesungguhnya pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 merupakan penundaan atas pilkada 9 Juli 2020 dengan asumsi pada Desember pandemi akan mereda. Tetapi kenyataannya tidak. Jika akan ditunda lagi dengan asumsi akan mereda, maka pilkada dapat berujung pada ketidakpastian pilkada. Kedua, saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Kita membutuhkan keberlanjutan dan legitimasi kepemimpinan yang kuat di daerah untuk menangani berbagai masalah dan mengambil kebijakan strategis. Ekonomi dan kesehatan adalah hal yang tidak bisa di trade off, tak bisa tarik ulur.
Jalan tengah keduanya jika ingin berjalan bersamaan adalah penegakan hukum yang serius. Tim Liputan, Kompas TV.